Apakah seseorang dengan diabetes boleh berpuasa? Apa saja risiko bagi penderita diabetes jika berpuasa? Ikuti pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam channel Belajar Sehat. Kali ini bersama saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam channel ini akan dibahas berbagai informasi kesehatan terupdate berdasarkan panduan dan referensi medis yang ada. Pada episode kali ini, kita akan bahas risiko puasa bagi penderita diabetes mellitus. Pertama, kita bahas tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang terjadi akibat kelainan dari sekresi atau produksi insulin, atau kelainan dari kerja insulin, atau akibat dari keduanya. Ada 4 macam klasifikasi diabetes mellitus, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe lain, dan diabetes gestasional atau diabetes karena pengaruh kehamilan. Pada diabetes tipe 1, sel beta pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup untuk metabolisme tubuh yang optimal. Biasanya didapatkan sejak kecil dan membutuhkan insulin dari luar. Pada diabetes tipe 2, biasanya didapatkan pada usia dewasa, disebabkan karena kelelahan dari sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin yang cukup, atau karena terjadi resistensi insulin sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa bekerja optimal dalam menurunkan kadar gula dalam darah. Diabetes tipe lain dapat disebabkan karena beberapa faktor, antara lain karena tumor atau infeksi. Diabetes gestasional disebabkan karena perubahan hormonal selama kehamilan. Seperti kita ketahui, insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, berfungsi untuk mengendalikan kadar gula darah. Berkurangnya jumlah insulin atau kinerja dari insulin ini mengakibatkan pengendalian gula darah yang terganggu. Diagnosa diabetes mellitus didasarkan pada beberapa parameter. Pertama, pemeriksaan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Puasa yang dimaksud di sini adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal dalam 8 jam sebelum pemeriksaan. Kriteria kedua adalah pemeriksaan gula darah yang lebih dari 200 mg per desiliter 2 jam setelah pemberian 75 gram glukosa atau setelah makan. Yang ketiga adalah pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter disertai dengan gejala klasik diabetes, yaitu sering kencing, rasa haus, atau penurunan berat badan. Yang keempat adalah pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5. HbA1c ini merupakan pemeriksaan untuk menilai kadar gula dalam sel darah merah. Pemeriksaan ini dapat menggambarkan kadar rata gula darah seseorang dalam 3 bulan. Puasa sebagai ibadah merupakan kewajiban umat Islam, diwajibkan bagi muslim yang sehat dan mampu melaksanakan. Apabila terdapat halangan, misalnya karena sakit, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain atau membayar fidyah, seperti memberi makan pada fakir miskin. Banyak penelitian menunjukkan dampak positif puasa pada kesehatan seseorang yang melaksanakannya. Seseorang dengan diabetes, selanjutnya kita sebut dengan diabetisi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk berpuasa. Apabila mereka menjalankan ibadah puasa, terjadi beberapa perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan pola makan, kemudian perubahan pola minum, perubahan aktivitas fisik, perubahan pola tidur, dan pada beberapa penelitian disebutkan terjadi perubahan sensitivitas insulin. Apa saja risiko yang didapatkan pada diabetisi yang melakukan puasa? Yang pertama adalah risiko komplikasi akut, yaitu hipoglikemia, bila kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter
ditandai dengan gejala seperti pusing, berdebar, rasa lapar, mengantuk, dan bila berat bisa terjadi penurunan kesadaran. Yang kedua adalah hiperglikemia, yaitu bila kadar gula darah yang tinggi bisa lebih dari 250 mg per desiliter, ditandai dengan rasa haus yang sangat, sering kencing, lemah, pusing, mual, nyeri perut. Bila berat bisa disertai sesak nafas atau penurunan kesadaran. Yang ketiga adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi ini dapat menimbulkan potensi komplikasi lanjutan pada penderita diabetes, yaitu krisis hiperglikemia. Di samping potensi risiko komplikasi akut tersebut, terdapat juga potensi peningkatan risiko komplikasi kronik jika puasanya tidak dilakukan dengan cara yang benar. Komplikasi kronis tersebut antara lain penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Mengingat potensi risiko tersebut, disarankan pada diabetisi untuk berkonsultasi dengan dokter yang merawat dan mempersiapkan diri sebelum tiba waktu puasa. Kondisi klinis pasien diabetes bervariasi, ada yang stabil, ada yang kadar gula darahnya terkendali, ada juga kelompok pasien diabetes dengan komplikasi kronis seperti gangguan saraf, gangguan jantung, kaki diabetes, atau gagal ginjal. Masing-masing kondisi klinis pasien tersebut mempunyai resiko yang berbeda apabila menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, stratifikasi resiko pasien diabetes yang akan menjalankan puasa menjadi hal yang sangat penting. Berikut ini adalah faktor yang dinilai dalam penentuan atau stratifikasi resiko pasien diabetes yang akan berpuasa. Stratifikasi risiko ini didasarkan pada panduan dari IDF-DAR 2021, yaitu Federasi Diabetes Internasional dan Aliansi Internasional untuk Diabetes dan Ramadan. Variabel yang dinilai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe diabetes, tipe 1 atau tipe 2, serta berapa lama menderita diabetes, diklasifikasikan dalam lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang kedua adalah kejadian hipoglikemi, yaitu kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter, baik dalam derajat ringan atau derajat berat. Ketiga adalah kendali gula darah berdasarkan nilai HbA1c. Yang keempat adalah ketersediaan pemeriksaan atau monitoring kadar gula darah mandiri di rumah. Yang kelima, komplikasi akut, misalnya terjadi krisis hiperglikemia. Yang keenam, komplikasi kronis atau komorbid berupa penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit ginjal kronik. Yang ketujuh, kehamilan. Yang kedelapan, kerapuhan atau frailty dan fungsi kognitif. Ini merupakan penilaian kesehatan dan kemandirian untuk lansia. Kesembilan, aktivitas fisik, ringan, sedang, atau berat. Ke-10, pengalaman Ramadan sebelumnya. Ke-11, lama waktu puasa dalam sehari berdasarkan lokasi geografis. Seperti kita ketahui, lama waktu berpuasa dalam sehari berbeda pada tiap negara sesuai dengan lokasi geografis daerah tersebut. Diklasifikasikan dalam dua kelompok, lebih dari 16 jam atau kurang dari 16 jam. Terapinya menggunakan insulin atau obat anti-diabetes. Dari ke-12 parameter ini dilakukan scoring, kemudian dikelompokkan dalam 3 klasifikasi, yaitu resiko rendah dengan skor 0-3, resiko sedang dengan skor 3,5-6, resiko tinggi dengan skor lebih dari 6. Dari kesimpulan hasil risiko ini ditentukan rekomendasi meliputi 2 hal. Yang pertama adalah rekomendasi medis, yang kedua adalah rekomendasi religi. Pada penderita diabetes dengan risiko rendah, rekomendasi medis adalah aman untuk berpuasa, sedang rekomendasi religisnya adalah wajib untuk berpuasa. Pada penderita diabetes risiko sedang, rekomendasi medisnya boleh berpuasa dengan monitoring yang ketat. Rekomendasi religi pada kelompok ini adalah boleh berpuasa sesuai dengan penilaian keuntungan dan risiko oleh dokter yang merawat. Yang ketiga adalah pada kelompok risiko tinggi, rekomendasi medis dan religi pada kasus ini adalah disarankan untuk tidak berpuasa.
Kesimpulan dari pembahasan episode kali ini, yang pertama bahwa spektrum atau kondisi klinis pasien diabetes itu bervariasi. Ada yang kondisi stabil, terkendali, atau penderita diabetes dengan komplikasi kronik. Yang kedua, resiko akut pasien diabetes yang menjalankan puasa adalah hipoglikemi, hiperglikemi, dan dehidrasi. Yang ketiga, terjadi peningkatan resiko komplikasi kronis mikroangiopati dan makroangiopati seperti jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan gangguan ginjal jika puasa tidak dilakukan dengan cara yang benar. Yang keempat, pasien diabetes yang akan berpuasa perlu dilakukan penilaian risiko komplikasi yang kemungkinan timbul. Dari stratifikasi risiko tersebut dikeluarkan rekomendasi medis dan rekomendasi religi. Pada kelompok risiko ringan, rekomendasi medisnya aman berpuasa dan rekomendasi religinya wajib untuk berpuasa. Pada kelompok risiko sedang, rekomendasi medis atau religinya boleh berpuasa atau tidak berpuasa berdasarkan pertimbangan penilaian kondisi klinis oleh dokter yang merawat dengan melakukan penyesuaian terapi. Pada kelompok risiko tinggi, rekomendasi medisnya adalah tidak aman untuk berpuasa dan rekomendasi religinya tidak wajib untuk berpuasa. Sekali lagi ditekankan, apa yang disampaikan di sini atau yang dapat dilakukan oleh dokter adalah penilaian dan stratifikasi risiko berdasarkan data penelitian klinis yang ada. Keputusan akhir seseorang dengan diabetes untuk berpuasa atau tidak adalah sesuai keyakinan individu yang menjalankannya. Bagaimana tips aman berpuasa bagi penderita diabetes? Saksikan pembahasannya dalam video berikutnya. Oleh karena itu, apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dengan update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.